Selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Pagi, Bu. Terdengar. Pagi, Bu. Bisa. Ya. Kalau boleh tahu, kelas A total berapa mahasiswa ya? Ada 54, Ibu. 54, ini berarti baru 33. Ya, kita tunggu sebentar ya. Oke, terima kasih. Yang buka absen siapa? Mohon maaf, gimana, Ibu? Yang membuka absen siapa? Budi ya, untuk absennya. Oh ya, oke. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Baik, Ibu. Ya, kita mulai aja, sudah 10.26. Sebentar. Saya akan kembali lagi untuk mengecek yang nggak hadir hari ini, nanti bisa sampaikan ke Budiah gitu ya. Sudah kelihatan di layar? Sudah, Ibu. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya gimana ya? Udah berapa tatap muka tidak online begitu ya? Ya, tapi karena harus supaya dapat semua ya, dapat Anda, kewajiban Anda sebagai hak ding ya, bukan kewajiban ya, hak Anda sebagai warga negara dan juga sebagai hak Anda sebagai mahasiswa itu bisa dapat semuanya. Ya sudah, berarti mau nggak mau opsinya adalah online. Baik, yang mau kita bahas hari ini terkait dengan bangunan dan kawasan bersejarah, gitu ya. Jadi mungkin isu atau pembahasan atau tema hari ini itu mungkin sudah banyak juga Anda tahu begitu, dan bisa jadi ada beberapa yang tertarik nanti untuk bisa meneliti lebih lanjut gitu ya, untuk nanti di tugas akhirnya. Monggo saja gitu ya. Nah,
akan beberapa hal yang mungkin kita bahas hari ini terkait dengan bangunan dan kawasan bersejarah itu apa, kemudian kenapa sih kita perlu belajar sejarah gitu ya. Bahkan sekarang tuh di pelajaran SD aja tuh kan sejarah mungkin nggak kayak dulu ya, mungkin harus hafal perang tahun kayak gitu. Sebentar, saya matikan dulu WhatsApp saya sebentar. Sudah kelihatan di layar? Halo? Sudah terlihat, Ibu. Ya. Kenapa sih perlu belajar sejarah? Kenapa perlu tahu sejarah gitu ya? Kemudian beberapa aturan atau dasar ya, dasar yang digunakan untuk melestarikan sejarah gitu ya. Kemudian kalau di PWK tuh kenapa sih perlu belajar sejarah juga gitu kan? Nah, ini adalah hal yang terkait dengan penataan ruang gitu ya dalam konteks sejarah. Jadi apa manfaatnya atau apa korelasinya gitu ya. Mungkin di setiap kota Anda masing-masing gitu ya, kota Anda masing-masing, di tempat tinggal Anda begitu, itu bisa jadi ada bangunan-bangunan atau kawasan bersejarah. Jadi kalau bangunan itu kan building ya, building itu berarti bisa tunggal. Tapi kalau kawasan berarti satu kelompok bangunan, bisa jadi seperti itu. Yang itu bisa jadi kalau itu berdiri sendiri ya, bangunan itu sendiri, itu mungkin maknanya kurang. Tapi kalau misalnya itu satu kawasan, oh iya dulu di sana tempat misalnya apa ya, petilasan apa, misalnya kayak kemarin ke Cirebon itu ya, misalnya tempat untuk bertapa, kemudian di sini untuk tempat untuk pertemuan dan seterusnya. Jadi disebut sebagai satu kawasan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian keberadaannya gitu ya, apakah penting nggak sih untuk dilestarikan atau penting nggak sih keberadaannya itu dipertahankan kan kayak gitu. Nah, ibarat seperti Anda itu kan pasti kalau misalnya entah nanti suatu saat gitu ya, entah bekerja, entah nanti mau menikah misalnya gitu ya, pasti akan oh ya anaknya siapa, dari mana, dan seterusnya gitu ya, silsilah dan seterusnya itu kadang-kadang menjadi satu hal yang penting gitu ya. Kenapa? Itu menjadikan diri Anda menjadi satu orang yang unik, punya identitas yang berbeda dengan orang lain. Kalau identitasnya lulusan PWK ya mungkin banyak, tapi kemudian ya saya dulu asalnya dari sini dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian latar belakang sejarah Anda itu mempengaruhi keunikan dari diri Anda yang itu membedakan dengan teman Anda gitu. Sama, kota itu pun juga sama kayak gitu ya. Loh, bukan sama-sama pecinan toh, Bu, ada pecinannya. Nah, bagaimana kemudian kedudukan Semarang dalam konteks perkembangan, kenapa ada pecinan, kemudian di Rembang tuh ada pecinan, terus kemudian di Cirebon ada pecinan. Nah, sebenarnya perannya di mana, kedudukannya di mana gitu ya. Yang pada akhirnya ini menjadi ciri khas yang itu juga nanti bisa menjadi satu hal yang penting dalam pengembangan selanjutnya gitu. Nah, cuma kendalanya adalah saat ini kebanyakan bangunan-bangunan bersejarah itu kan ada di kawasan pusat kota atau yang punya nilai ekonomi yang tinggi, yang pada akhirnya keberadaannya itu seringkali kalah gitu ya dengan aktivitas-aktivitas atau kebutuhan-kebutuhan untuk yang sifatnya komersial. Jadi akhirnya kemudian di Pecinan Kota Semarang ini juga sudah beberapa bangunan itu berpindah tangan, kemudian berpindah desain bangunannya itu menjadi semacam kayak ya untuk bank gitu ya. Bank itu kemudian yang lebih modern kayak gitu. Nah, jadi salah satunya tadi menjadi satu identitas yang membedakan dengan daerah lain. Nah, berarti penting kan, masa kamu pengen satu kota kamu atau kamu tuh besok menjadi seseorang yang tanpa identitas kan enggak.
kotanya itu menjadi khas yang membedakan dengan kota yang lain. Nah, ini menjadi satu hal yang mendasari kenapa perlu dilakukan pemeliharaan terkait dengan bangunan atau kawasan bersejarah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau saat nanti ada tuntutan-tuntutan kebutuhan-kebutuhan ruang baru gitu, apakah kemudian kan butuhnya sekarang nih, ya kan, tempat kebutuhan, bukan kebutuhan sih, dengan kenangan gitu ya, kan bisa aja kenangan tuh kan buat siapa, nggak ada orang yang menggunakan atau memanfaatkan, ya udah bangunannya aja diganti karena kita lebih membutuhkan sekarang kayak gitu ya. Bagaimana kemudian berdamai dengan kondisi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya selain menjadi identitas, itu menjadi satu hal yang menarik ya. Bagaimana keberadaan bangunan dan kawasan cagar budaya itu menjadi satu hal yang menarik. Ya, menarik itu artinya apa? Menarik karena dia itu ya tadi selain membedakan, ya tadi ciri khas, dia juga menjadi satu yang unik gitu ya, membedakan dengan kawasan sekitarnya. Oh, yang satu udah bangunannya begini-begini, yang ini kok beda-beda gitu ya. Yang pada akhirnya itu menjadi satu hal yang penting untuk meningkatkan estetika atraktivitas dari satu kawasan. Nanti caranya gimana nanti kita di belakang kita bahas ya. Nah, ini adalah peran ya, sebenarnya peran dari bangunan dan kawasan bersejarah itu bisa dilihat dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan dari aspek perencanaan. Kalau sosial tadi sudah kita sebut sih beberapa kali, menjadi identitas gitu ya, menjadi bagian dari kehidupan satu kota, satu masyarakat kayak gitu. Yang kemudian nantinya juga akan nggak cuma masa lalu yang nggak perlu kita tengok, enggak, tapi kemudian menjadi masa lalu yang menjadi pengingat. Oh, berarti kita nggak boleh seperti ini lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi pengingat, kemudian yang pada akhirnya mempengaruhi hal-hal yang boleh dan tidak atau sistem nilai dalam masyarakat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah political economic factors. Jadi sebetulnya keberadaan dari bangunan dan kawasan bersejarah itu juga menjadi satu potensi ekonomi yang nantinya bisa dikembangkan sebagai pariwisata. Misalnya kayak ini terjadi di berbagai macam, nggak cuma kota-kota di Indonesia tapi kota-kota dunia ya. Bagaimana kemudian bangunan dan kawasan bersejarah ini menjadi satu daya tarik sehingga orang mau datang berkunjung, bernostalgia gitu ya dengan yang sebelum-sebelumnya, tahu, mempelajari sesuatu dan seterusnya. Gitu. Kemudian juga kayak kemarin loh ya, aduh saya mau cerita kok takut ya, dan nggak usah deh soalnya politik. Pokoknya ada cerita bahwa satu wali kota itu sebelum dipilih tuh dia berjanji target dia itu pokoknya pengen memajukan satu kawasan cagar budaya lah, karena itu menjadi identitas dan seterusnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pada faktor perencanaan gitu ya, perencanaan di mana keberadaan dari bangunan bersejarah ini pasti menjadi satu hal yang integral, yang terkait, yang terintegrasi dengan bangunan-bangunan lain. Nah, apakah bisa kita samakan dengan bangunan yang lain yang secara fungsi atau mungkin perannya dia bukan sebagai kawasan, sebagai bangunan bersejarah? Bisa nggak sih kita samakan? Gitu ya, intervensinya bisa nggak sih? Atau ada hal-hal lain yang kemudian perlu kita pertimbangkan, yang perlu dibedakan gitu ya? Karena bisa jadi keberadaan dia itu penting gitu ya. Keberadaannya itu menjadi satu hal yang menopang atau mendorong pertumbuhan kawasan dan seterusnya. Nah, ini menjadi peran yang ketiga
gitu ya. Selain sosial, kemudian ekonomi, juga ada perencanaan. Gitu. Ya, perencanaan tadi kalau misalnya kita tahu bahwa perannya dia seperti apa gitu ya, pada akhirnya kita akan bisa memetakan atau mengatur gimana, seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang bangunan bersejarah gitu ya, sebentar saya mau ke ini dulu ya. Nah, ini dulu sebelum masuk ke sana. Jadi ini definisi ya, definisi. Jadi nanti hati-hati saat mencari, misalnya kamu ada tugas atau baca jurnal gitu ya, kamu hati-hati dalam menyebut misalnya heritage area, heritage building kayak gitu ya, atau nanti di dalam di bahasa Indonesia sendiri ada macam-macam, ada yang kawasan cagar budaya, kawasan warisan budaya, ada kawasan apa sih namanya? Saya tiba-tiba ngeblank. Pusaka, ada kawasan pusaka gitu ya, yang sebenarnya ya hampir sama sih gitu. Dan kalian sebagai cagar budaya itu yang kayak gimana ya, apakah cuma yang penting udah tua bisa dijadikan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya? Tidak cuma itu, tapi dia secara umur dia udah tua gitu ya, terus dia itu punya makna, dia itu punya kontribusi ya, peran dia itu kok kayak gimana ya, dia punya peran, kontribusi gitu ya, saksi sejarah apa misalnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya dia punya nilai estetika tadi ya, bahwa bangunan bersejarah itu kan kalau misalnya kita lewat satu kota gitu ya, lainnya modern minimalis, ketemu sesuatu yang bentuknya kayak konsep Eropa kayak gitu, itu kan jadi hal yang menarik, orang akan notice gitu, oh apa ya di situ gitu ya. Kemudian kejamakan, wakil kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan. Kemudian kelangkaan, jadi the one and only, misalnya kayak di pecinan kota Semarang itu hanya ada satu pecinan yang masih ada ininya kelentengnya itu masih utuh, 11 kelenteng masih ada itu misalnya. Kemudian dia punya peran yang kalau misalnya bangunan itu nggak ada, itu dia jadi berbeda. Kota ini menjadi satu kota yang berbeda. Entah kota yang kemudian jadi nggak dikenali, entah jadi kota yang kemudian dasar perkembangannya itu jadi sama gitu ya dengan yang lain. Kemudian keaslian ya memang bisa jadi mungkin memang itu elaborasi, atau misalnya kalau kota lama itu kan misalnya ada pecinan, ada kolonial, misalnya ada Melayu gitu ya. Dan bagaimana kemudian masing-masing identitas ini mewakili atau merepresentasikan di dalam bangunannya. Jadi ketahuan, oh ini yang dari sini dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah beberapa definisi. Bu, kalau misalnya cuma 50 tahun aja bisa nggak, Yung? Nggak bisa. 50 tahun mungkin rumahnya sejak tahun Belanda itu kan bangunan cagar budaya, nggak bisa lagi masalah sebelum gitu ya. Oh, dia punya nilai sejarah, dia punya makna terhadap sekitarnya, kemudian the one and only dia, atau mungkin hanya salah 3 di dunia misalnya, atau di Indonesia kayak gitu ya. Kemudian masih otentik semua, nggak kemudian kayak kemarin tuh di Kalimantan Utara tuh istananya dulu pernah dibakar terus kemudian dibangun kembali ya dengan tiruan begitu, replika gitu, tapi katanya sih masih sama semua gitu katanya, tapi ini kan beda ya rasanya gitu ya.
Nah itu aja. Jadi bahkan dulu saat saya saat saya sekolah ya, bangunan kos saya itu tahun 1900. Jadi kalau misalnya dari umur ya udah masuk, tapi kemudian apa dia, kenapa bangunan cagar budaya dia punya peran seperti apa, dia punya makna seperti apa kayak gitu. Ada yang orang Jogja enggak sini? Ada enggak? Saya, Bu. Kalau di Jogja, Mbak, Jogjanya mana, Mbak? Saya Bantul. Bantul. Mungkin kalau nggak Bantul, kalau mungkin bisa nggak kamu sebutkan bangunan atau mungkin kawasan bersejarah di tempat kamu? Mungkin Gua Selarong. Iya, Gua Selarong. Sudah. Terus apalagi, Bu? Soalnya cuma dikit di sini. Ya, oke. Kalau menurut Mbak, keberadaan Gua Selarong itu penting nggak? Menurut saya penting sih, Bu. Soalnya kan itu juga jadi saksi waktu zaman perang Pangeran Diponegoro. Ya, oke. Jadi keberadaannya penting sehingga dia menjadi kawasan ya. Betul, Benar, Bu. kawasan cagar budaya, benar ya? Iya. Bukan bangunan, karena bisa jadi dalam gua itu ada terdiri dari beberapa zona dan seterusnya. Oke, terima kasih Mbak. Yang dari luar Jawa mungkin siapa? Dari Sumatera. Ada nggak? Ada Ibu. Silahkan. Dari mana kotanya? Dari Pematang Siantar, Ibu. Pematang Siantar. Bangunan atau kawasan cagar budayanya apa? Halo? Halo? Masih ada di sini nggak? Monitor? Kalau di Siantar itu adanya cuma kayak Museum Simalungun gitu, Ibu. Apa tuh? Dia tuh museumnya kayak isi-isi adat Batak gitu, Bu. Oh, berarti yang bernilai sejarah itu ada museumnya atau isinya museum? Isi museumnya, Ibu. Isi museumnya, bukan museumnya ya. Isi museumnya itu misalnya kayak kain gitu kah, atau kayak senjata kayak gitu kah? Iya, Ibu, kayak kain-kain, senjata gitu-gitu. Baik, jadi ya nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi kan tadi udah ada yang bangunan, kawasan, nanti ada benda. Nah, ini benda. Nanti ada juga yang sifatnya non benda. Ya, jadi ada tadi benda, bangunan tuh sudah jelas ya, misalnya tadi kayak apa ya, misalnya kayak Lawang Sewu misalnya kayak gitu. Kawasan tuh bisa jadi kawasan Borobudur misalnya. Terus kemudian tadi setelah Gua Selarong tadi kawasan, terus kemudian tadi ada benda-benda peninggalan gitu ya. Baik, terima kasih. Ada yang dari Kalimantan atau mungkin Sulawesi atau mungkin dari Papua? Ada? Nggak ada, ini cuma orang Jawa sama Sumatera aja ini. Dan enggak. Nggak ada. Masa sih? Mbak Vega dari mana? Iya, Bu. Mbak Vega dari mana? Saya
Saya asalnya dari Bekasi, Bu. Oh, dari Bekasi. Oke. Bekasi ada nggak bangunan cagar budayanya, Mbak? Budayanya gabung-gabung sih, Bu, soalnya banyak yang dari luar daerah juga kan. Palingan kalau budaya yang paling kelihatan tuh kalau nggak Betawi, Sunda gitu, Bu. Di tempat kamu ada nggak? Gimana, Bu? Di tempat kamu ada nggak yang dilestarikan kayak gitu? Karena ada campur-campur gitu, nggak ada sih, Bu, yang satu yang dilestarikan gitu. Ya, oke, terima kasih. Sebenarnya mungkin kayak apa tuh, tradisi palang pintu misalnya, atau mungkin kayak pantun ya, terus roti buaya. Nah, ini termasuk satu hal yang memang itu secara dokumen, secara legal itu tidak ada ya, belum ada mungkin ya bahwa memasukkan itu sebagai satu apa aktivitas ya, aktivitas sejarah atau cagar budaya gitu. Tapi sebenarnya itu ini ya budaya khas ya, budaya khas dari suku Betawi gitu ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Yang pada akhirnya nanti jadi, oh kalau nggak ada, bagaimana saya kan kalau udah sampai ketemu Lawang Sewu, oh ini Semarang nih sama Lawang Sewu nih. Bagaimana kemudian kalau Bekasi, apakah kemudian saat banyak bangunan pertokoan, banyak mall, banyak apa jenenge ruko-ruko gitu ya, apakah itu jadi identitasnya secara spasial ya, secara hal yang nampak gitu ya, atau misalnya udah banyak kelenteng warnanya merah-merah semua bangunannya, oh udah masuk pecinan misalnya. Jadi itu menjadi penanda ya yang kemudian menarik orang untuk lihat, untuk mencari tahu dan seterusnya. Nah kemudian ini saya lanjutkan. Bentar, saya tak minum. Nah sebetulnya kalau kita bicara tentang bangunan cagar budaya itu tidak hanya pada sisi nasional tapi juga internasional ya. Sisi internasional mungkin kalau Anda dengar apa namanya tuh World Heritage List dari UNESCO misalnya, bagaimana kemudian apa namanya satu bangunan gitu ya, atau baik benda ataupun non benda gitu ya, itu menjadi satu hal yang misalnya kayak di Semarang gitu ya, bagaimana kemudian kota lama itu menjadi satu yang diusulkan menjadi World Heritage List gitu ya, bagaimana kemudian terbentuknya kota Semarang dan seterusnya. Nah kalau ini dari ICOMOS itu sebenarnya singkatan dari International Council on Monuments and Sites. Jadi apa lembaga ya, organisasi atau lembaga internasional non-profit atau non pemerintah yang kemudian dia fokus kepada konservasi satu monumen atau kemudian kawasan, tempat-tempat gitu ya, situs dunia gitu. Jadi memang biasanya untuk misalnya kayak untuk misalnya kota saya tuh mengajukan kawasan A menjadi kawasan cagar budaya internasional gitu ya, silakan dinilai gitu kan. Nanti dinilai tadi misalnya usianya berapa, sejarahnya gimana, keasliannya gimana gitu. Nah biasanya dia akan bekerja sama dengan si ICOMOS ini yang kemudian akan mendetailkan penilaian gitu ya, untuk kemudian selanjutnya dilakukan penilaian apakah benar si kawasan ini tuh bisa masuk sebagai kawasan cagar budaya kayak gitu. Nah ini ICOMOS tadi sudah saya sampaikan bahwa kadang dia diminta oleh si UNESCO untuk melakukan penilaian, di mana
menurut ICOMOS itu ya, karakteristik dari kawasan bersejarah itu adalah bisa dilihat dari pola kawasannya, pola jaringan jalan permukiman. Misalnya kayak, oh di sini keratonnya, di sini adalah rumah untuk abdi dalamnya gitu ya. Terus kemudian di sini adalah untuk masyarakat yang seperti apa misalnya kayak gitu. Dan dari situ akan bisa ketahuan sebenarnya pola kawasannya itu seperti apa. Kemudian hubungan antara bangunan dan open space bagaimana kemudian, karena dulunya itu kawasan besar kota misalnya lebih banyak didominasi oleh aktivitas-aktivitas yang sifatnya publik ya. Kemudian tampilan eksterior dan interior bangunan, jadi dia punya sesuatu yang khas ya. Apa tuh namanya, langgam ya, langgamnya, bentuknya. Oh di depan, kenapa sih kalau lewat di Pecinan itu mesti depannya rumah warga ya, rumah warga itu mesti semacam ada kayak apa sih namanya, saya juga lupa. Ada semacam kayak hiasan dinding gitu, itu yang kayak penunjuk arah mata angin itu loh, kayak kaca gitu, apa liman, entah gambar naga atau apa kayak gitu, ditempelin di atas pintu. Itu menjadi satu bagian ya dari tampilan interior dan eksterior. Kemudian apa namanya, beragam fungsi kawasan yang hidup sepanjang waktu. Jadi mungkin bisa jadi kayak misalnya Kota Lama itu nggak cuma buat wisata, tapi sebenarnya buat perkantoran ya, apa jasa seperti itu, yang pada akhirnya ini menjadi satu hal yang komplement, saling melengkapi satu dengan yang lain yang memberikan makna tersendiri ya pada kawasan itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melestarikan? Boleh nggak sih kita tuh merubah gitu ya? Atau tetap harus seperti itu ya? Nah, ini ada kriteria-kriteria yang ditentukan gitu ya. Misalnya apakah dia tuh nanti menurut pemerintah misalnya di list ada 200 bangunan gitu ya, 200 bangunan, kemudian mana yang kemudian termasuk zona 1, artinya tidak benar-benar tidak boleh dirubah sama sekali. Mana yang zona 2. Zona 1 tuh bisa jadi yang dia memang the one and only gitu ya, terus dia dilindungi, dia dan seterusnya, yang pada akhirnya nggak boleh ya di ini ya, di apa-apakan gitu. Tapi ada juga yang kemudian boleh sih, tapi ditambahin sebelah mananya itu ditambahin gitu ya, ditambahin untuk memberikan makna yang lebih gitu. Atau kemudian ya lebih ekstrimnya tuh ya dirubah gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara-caranya, tergantung dari peraturan pemerintahnya. Peraturan pemerintahnya itu mengkategorikan dia termasuk zona yang mana gitu ya. Apakah boleh dirubah semua, apakah boleh dirubah sebagian, apakah kemudian mana yang harus dipertahankan, misalnya bentuk jendelanya atau pintunya, handle pintunya atau ornamen di depan pintunya gitu ya. Yang itu bisa menjadi ciri kawasan tersebut. Gitu ya. Ini yang nggak datang berapa? Tadi 50 berapa? 4 ya? Iya, Ibu, 54. Berarti yang nggak hadir 2 ya. Silakan bisa diinfo ke Budiah, siapa aja ini? Ya, Ibu, ini sedang list di grup. Oh ya, oke. Terima kasih. Ini langsung satu lagi nih tadi. Kemudian riset sudah. Nah, ini adalah aturan ya. Aturan-aturan yang dijadikan. Jadi nggak sih aturannya? Yang kenapa sih kita harus ada nggak sih kalau misalnya sih, tapi ini sebenarnya lebih kepada kayak perjanjian ya, perjanjian bahwa kita melestarikan kawasan-kawasan cagar budaya kayak gitu.
Data 2023 yang ini mengacu ya piagam ini, acara ini itu mengacu kepada yang sebelumnya tentunya ada di atasnya levelnya nasional misalnya, internasional misalnya. Nah, menurut piagam pelestarian pusaka ini ada 3. Tadi jangan bingung ya. Tadi ada kawasan cagar budaya, ada heritage, ada pusaka gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih masing-masing ini perbedaannya gitu ya. Nanti di Indonesia Charter tuh ada definisinya gitu ya. Yang pada akhirnya sebenarnya hampir sama sih sebenarnya. Bagaimana dia punya peran, dia punya menjadikan satu identitas dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang pusaka itu kan semacam kayak bisa benda maupun tak benda ya, yang dia itu menjadi satu hal yang punya makna terhadap orang yang memegang teguh gitu ya, masyarakat sekitar misalnya. Nah, itu adalah pusaka gitu ya. Jadi ya dipercaya dia menjaga gitu ya, melestarikan dan seterusnya. Nah, ini ada pusaka alam, budaya, dan saujana. Saujana itu apa? Gabungan dari dua-duanya. Nah, ini alam. Alam ya pasti terbentuknya karena alam. Kalau keindahan alamnya, bentuk alam yang istimewa, yang yang mungkin membedakan dia dengan yang lain. Kalau tadi Gua Selarong itu termasuk pusaka alam apa tidak ya? Saya kurang tahu sih, Bu. Tapi ceritanya pokoknya dulu Pangeran Diponegoro semedi di situ. Iya, kalau misalnya nanti kita lihat ya. Jadi sebenarnya kalau yang disebut pusaka alam itu ya wisata natural heritage. Heritage itu karena secara ya alamnya dia, entah either itu landscape-nya ya, either itu hal-hal yang lain gitu ya, itu yang secara alami memang memberikan satu hal yang membedakan dia dengan tempat lain. Kayak Karsakulirang Mangkalihat di Kutai, kemudian ini Citatah gitu ya. Oh iya, dulunya mereka itu adalah kawasan misalnya gula misalnya, atau pabrik gula, atau mungkin tempat untuk beribadah atau gitu ya, yang jadi secara fisik alam memang dia memberikan satu hal yang membedakan gitu ya. Jadi secara alamiah misalnya, dan dia punya kalau misalnya kayak Merapi misalnya gitu ya, atau enggak Dieng misalnya, lah itu kan juga beda Bu dengan yang lain gitu kan. Apakah itu termasuk pusaka alam? Nah, tadi definisi dari ini kita balik lagi ke yang ini. Nah, dia punya nilai sejarah enggak? Dia punya nilai satu kontribusi terhadap sejarah atau hal-hal yang penting nggak gitu ya. Jadi nggak cuma bentuknya aja, misalnya kayak dia tuh satu-satunya gunung yang begini yang gunung yang suka meletus misalnya gimana ya, tapi secara bagaimana dia kemudian mempengaruhi peradaban kan tidak gitu ya, tapi cuma memang bentuknya saja yang kemudian berbeda dengan yang lain. Jadi dia memenuhi pada satu sisi, tapi di sisi lain tidak memenuhi, yang pada akhirnya tidak termasuk gitu. Nah, misalnya tapi beda kalau ini udah bentuknya beda, terus dia berkontribusi, misalnya kayak Citatah ini Citatah ini di Bandung, Jawa Barat itu, bahwa
ini tuh menjadi saksi bahwa dulu manusia purba zaman prasejarah ya itu pernah ada di sini, mereka tinggal di sini gitu ya. Mereka tinggal di sini yang kemudian dia mengalami, dia dulunya dasar laut ya, bayangkan dasar lautnya di atas. Dasar lautnya di atas, kemudian mengalami pendangkalan yang pada akhirnya tercipta batu-batu ini gitu ya. Kemudian di kawasan, ini kawasan ya, Karstita ini kawasan, selain tadi ini adalah tadi laut gitu ya, ini juga ada beberapa gua-gua yang kemudian menjadi saksi sejarah dulu manusia purba itu pernah tinggal gitu ya. Jadi misalnya diperkirakan ditemukan misalnya kayak batu yang untuk gelas, untuk alat makan kayak gitu. Nah ini kan memberikan satu kontribusi terhadap keilmuan gitu ya. Oh ternyata pernah di sini, kenapa tinggal di sini? Oh kenapa bentuknya begini gitu ya. Jadi nggak cuma loh Bu kan kayak misalnya tadi ya gunung ini atau sungai ini tuh kan bentuknya juga beda Bu gitu. Apakah itu termasuk cagar budaya, cagar alam? Lah sebenarnya kontribusinya dia di mana, ada nggak gitu ya dalam keilmuan dan seterusnya gitu. Nah itu bisa menjadi satu, misalnya kayak Kali Semarang itu menjadi satu bagian pembentukan kota Semarang, di mana orang-orang pedagang tuh akan berlabuh di pelabuhan situ, di bandaran itu, di bandaran di Kota Lama, di Kota Semarang, terus pada akhirnya dia akan menuju ke tempat-tempat lain termasuk di Kota Lamanya, Pecinan dan seterusnya. Itu ya. Jadi artinya nggak cuma bentuknya beda Bu, berarti bisa nggak disebut sebagai pusaka alam kayak gitu loh maksud saya. Nah kemudian kalau Karsangkulirang Mangkalihat ya, ini bahkan sudah, kalau Citatah saya nggak tahu udah atau belum, bahkan dia sudah masuk ke listnya UNESCO ya gitu. Jadi di dalam Kars ini juga berkontribusi terhadap dulu kehidupan manusia purba, di mana di dalam gua-guanya itu ada bukti-bukti tadi, misalnya dia ada lukisan telapak tangannya di gua ya, tulisan-tulisan gitu ya, peninggalan sejarah-sejarah yang lainnya yang pada akhirnya menjadi bagian, ternyata mereka dulu tinggal di sini, persebarannya begini dan seterusnya. Ini berkontribusi terhadap keilmuan ya. Jadi tadi ya, bahwa pusaka alam tuh ya gak cuma alamnya yang beda, unik, tapi dia juga punya nilai sejarah, punya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tadi, perkembangan satu kawasan dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai budaya. Jadi ini ya, alam ini termasuk yang tangible, sesuatu yang bisa dilihat. Kalau ini budaya itu termasuk sesuatu yang intangible, tidak bisa dilihat, budaya ya. Meskipun ada yang benda yang dihasilkan dari satu hal yang misalnya kayak candi. Nah, candi itu termasuk budaya sih sebenarnya. Budaya tapi yang berwujud benda. Ya, jadi kan dipahat, ditatah itu bahasa Indonesianya kayak dipahat dengan rupa membentuk relief dengan itu kan berarti di masa saat itu ya, bagaimana kemudian mempengaruhi budaya yang kepercayaan
animisme, dinamisme dan seterusnya kayak gitu ya, yang pada akhirnya membentuk mereka menjadi satu komunitas yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana bentuk-bentuk bentuk-bentuk candinya itu jadi seperti itu gitu ya. Nah, itu adalah budaya benda. Tapi ada juga yang sifatnya tak benda. Seperti kemarin tuh bimbingan KP saya tuh di KP di Kota Semarang itu meneliti di Kota Semarang itu ada sekitar lebih dari 200 pusaka tak benda ya. Banyak sekali. Jadi di setiap kecamatan itu ada lebih dari satu pastinya, kecamatannya kan 16, ada 200 lebih. Misalnya kayak yang paling jelas tuh misalnya kayak Gebyur Bustaman. Gebyur Bustaman itu, gebyur itu kau kan ya, gebyur itu apa, menyiram air ya setiap, jadi sebelum bulan puasa itu ada Gebyur Bustaman itu ya untuk membersihkan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan gitu ya. Jadi membersihkan dari apa ya, dari hal-hal yang nggak baik lah gitu ya. Dilakukan secara massal, terus mereka akan melakukan ziarah, berdoa dan seterusnya kayak gitu. Kemudian itu yang paling masih ada sampai sekarang. Kemudian mereka akan makan makanan khas dan seterusnya kayak gitu. Jadi bagaimana pemerintah Kota Semarang saat ini sedang melakukan identifikasi dan harapannya nanti ada semacam kontribusi gitu ya terhadap si wisata budaya tak benda ini terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang. Jadi punya banyak banget kok, nggak ada yang kemudian bisa berkontribusi secara optimal gitu ya terhadap pendapatannya. Pada akhirnya ini yang kemudian sedang dilakukan. Setelah pendataan nanti akan mungkin pembinaan dan seterusnya supaya juga tidak jadi hilang gitu ya. Nggak hilang, kayak misalnya kayak warak ngendok ya, warak ngendok di Kota Semarang. Saya juga dapat cerita ini, saya juga nggak tahu ya, kalau dulu tuh katanya banyak yang jual mainan warak ngendok dan seterusnya, tapi sekarang kan mungkin yang bisa membuat cuma berapa orang aja kayak gitu. Nah, ini misalnya sesuatu yang sifatnya kelihatan, tadi yang benda tadi sudah saya contohkan ya, misalnya ini traditional heritage building ya, bisa banyak sih, ini mungkin di masing-masing kota-kota Anda itu juga bisa dilihat gitu ya. Atau misalnya ini struktur ya, struktur ruang di Kota Baru. Jadi mana yang kemudian tempat tinggal untuk raja, mana yang kemudian tempat tinggal untuk adik dalam, mana yang kemudian pasar, mana yang kemudian masjid dan seterusnya. Yang ini kemudian bisa kita lihat gitu ya, hasil dari bagaimana peradaban kebudayaan pada saat itu. Nah, tadi sudah saya sebut bahwa tangible itu bisa ada dua ya, tangible dan intangible. Tangible itu sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang gitu ya. Yang kemudian beda dengan intangible. Nah, ini intangible itu ya tadi misalnya kayak kebudayaan lah ya, atau apa jenenge kayak ini ya, apa sih namanya, traditional performance misalnya, atau tradisional upacara tradisional misalnya dan seterusnya. Yang itu masih dilestarikan hingga saat ini. Kemudian juga intangible ini punya makna terhadap kenapa mereka seperti itu gitu ya. Ada satu hal yang mendorong yang kemudian berpengaruh terhadap bagaimana mereka melakukan kehidupan sampai saat ini kayak gitu. Misalnya kayak di Bali itu banyak ya mungkin ya, kayak misalnya ngaben kayak gitu ya. Kemudian kalau di sini misalnya ada tadi Gebyur Bustaman tadi yang saya sebut kayak gitu ya. Mungkin kalau kayak di India itu kan banyak tuh ya, kayak juga bagaimana kemudian mereka melestarikan hari raya besar yang kemudian itu masuk budaya mereka yang dipertahankan.
Nah, kemudian ini adalah saujana, cultural landscape. Jadi perpaduan antara pusaka alam dan budaya. Contohnya adalah Subak. Ada yang dari Bali nggak ini? Ada nggak? Kenapa toh Subak itu termasuk dalam pusaka saujana? Ya, loh Bu, Subak setahu saya itu kan cuma irigasi toh Bu. Nah, apakah itu termasuk saujana bukan benda? Nah, gitu kan? Atau alam misalnya? Enggak. Karena sebenarnya Subak itu tidak hanya semata-mata mengatur irigasi sawah. Ya, ini sudah diakui oleh UNESCO juga bahwa mereka dalam ini sewaktu itu saya survei, saya tahu sendiri dari pelaku pertani di Bali ya. Jadi dalam melaksanakan kan Subak ini kan pengaturan ya, pengaturan sistem pengairan, dia diatur kan, pengairannya diatur. Yang atur siapa? Biasanya koperasi atau kelompok masyarakat. Nah, dalam menjalankan organisasi maupun dalam pengairan ini, mereka itu memegang teguh pada prinsip-prinsip misalnya Trihita Karana. Anda mungkin masih ingat ya, atau mungkin pernah dengar Trihita Karana. Tri itu kan 3, berarti bagaimana kemudian hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan alam. Jadi kalau kamu tuh pingin alamnya bagus ya berarti kamu harus punya hubungan yang baik dengan ketiga-tiganya, dengan Tuhan, kemudian dengan manusia lain, dan dengan alam. Tapi kalau kamu misalnya merusak alam ya bisa jadi kamu Tuhan akan murka misalnya, atau akan menjadi satu hal yang memicu pertengkaran dengan tetangga desa misalnya kayak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar dalam mereka melaksanakan operasional penataan pembagian irigasi. Bahkan kalau misalnya ada yang misalnya menyalahi gitu ya, lo harusnya airnya itu gini gitu ya. Nah, mereka bisa kena sanksi. Ya, kena sanksi. Sanksinya apa? Sosial sama dari aturan-aturan kepercayaan mereka gitu ya. Atau misalnya ada yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dari sisi aspek sosial gitu ya, pada akhirnya mereka hukumannya nggak bakal dapat air misalnya. Gimana petani nggak dapat air ya, nggak bisa, sawahnya nggak bisa ini kan tumbuh kan. Nah, ini setahu saya kenapa Subak itu tidak cuma semata-mata pengairan, kemudian diatur airnya, tapi bagaimana kemudian budaya ini mempengaruhi, mendasari mereka itu melakukan operasionalisasinya. Jadi kalau kita itu tidak diatur kayak gitu, ya, kalau nggak diatur kayak gitu ya nanti mereka tuh merasa ya mereka harus adil gitu ya, adil dalam arti kata semua petani itu bisa mendapatkan air, terus kemudian rasa syukur harus menjaga gitu ya. Kalau kita misalnya menjaga lingkungan, nanti Tuhan juga akan baik sama kita kayak gitu, dikasih hasil panen yang bagus misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kemudian jadi yang dipegang teguh sampai saat ini. Nah, ini yang menjadi ciri khas. Jadi nggak cuma landscape-nya nggak cuma landscape atau alamnya aja bagaimana irigasi itu diatur, tapi bagaimana budaya yang kemudian mempengaruhi. Nah, kemudian ini juga contohnya floating market atau pasar apung di Banjarmasin. Jadi sampai sekarang masih ya kayaknya ya, masih. Jadi bahkan keberadaan aktivitas ini itu sudah sejak abad berapa? Jadi sebelum kerajaan Banjar berdiri gitu ya. Jadi bagaimana aktivitas ekonomi ini sudah ada sejak kerajaannya berdiri gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan cuma jualan gitu ya. Sebenarnya mereka nggak cuma jualan aktivitas ekonomi aja maksud saya gitu ya. Ini nggak cuma pasar terapung mereka jual beli gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang kemudian coba direfleksikan dari aktivitas ini. Jadi sebenarnya keberadaan dari pasar ini sudah mungkin abad ke-15-16, jadi sudah cukup lama.
di mana ini berlokasi di kawasan pertemuan gitu ya, sungai-sungai yang ada yang kemudian mereka bertemu di situ untuk melakukan satu aktivitas jual beli gitu ya. Kemudian bagaimana sungai-sungai, keberadaan sungai-sungai yang kemudian digunakan sebagai jalur transportasi ini juga memiliki peran terhadap mereka gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya koreksi kalau saya salah. Saya beberapa kali dari 2 tahun belakangan itu ke Kalimantan itu merasa menyadari bahwa orang Jawa itu cenderung darat oriented gitu ya. Jadi dalam membuat satu perencanaan, dokumen, pembangunan dan seterusnya itu kadang-kala tidak menyadari bahwa ada aktivitas-aktivitas yang misalnya dimiliki orang Kalimantan itu lebih senang mereka naik perahu dibandingkan yang sungai karena lebih cepat dan seterusnya gitu. Nah ini yang kemudian harus dikonsider juga gitu ya. Lah sekarang kalau misalnya mau jalan darat aja itu harus menempuh waktu 1,5 jam muter. Tapi kalau misalnya pakai kendaraan pakai perahu ini cuma mungkin 15 menit gitu ya. Nah ini yang kemudian mereka lebih prefer menggunakan angkutan ini dan mereka sudah terbiasa dari kecil itu hidup dengan air, berdampingan dengan air, dengan menggunakan perahu dan seterusnya. Mereka udah banyak alat transportasi mereka itu ya dulu ya ini dan mereka nyaman-nyaman aja. Makanya kalau lewat jalan darat itu malah kayak kok ini nggak ada orang yang lewat sih, mereka tuh nggak pergi atau gimana, bukan nggak pergi tapi mereka lebih banyak melaksanakan aktivitasnya dengan menggunakan perahu kayak gitu ya. Dan ini kalau nggak salah pasar apung Banjarmasin ini menjadi pasar apung tertua gitu ya, bisa jadi yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi nanti kalau misalnya Anda nanti dari semester berapa gitu ya, Anda bisa menggunakan kayak gini yang ada di sekitar Anda nih, kayak Subak dan seterusnya, pasar ini sebagai satu topik penelitian menarik ini. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Nggak ada? Ada nggak? Mungkin belum ada, Ibu. Ya, saya lanjutkan ya. Kalau tadi kita bicara tentang benda, bangunan, sesuatu yang sifatnya tangible dan intangible. Sekarang ini mungkin lebih kepada kawasan ya. Zona kawasan sejarah tadi saya sudah sebut bahwa kalau kita bicara building itu berarti yang sendiri single. Kalau kawasan bisa jadi beberapa building yang kemudian satu sama lain punya keterkaitan, punya makna, saling terkait gitu ya. Nah, bagaimana kemudian apa manfaatnya ini? Kalau saya sebut kenapa toh PWK itu harus belajar kayak gini ya? Ya ini menjadi satu hal yang penting dalam kita menata sebuah ruang. Jadi menata sebuah ruang, kalau dia itu ruang yang mau kita tata itu punya bangunan bersejarahnya, itu pasti beda dengan yang enggak, gitu kan. Nah, kenapa gitu ya? Ya tadi kita kan pengen punya identitas yang membedakan, makanya harus kita atur biar nggak sampai berpindah tangan, biar nggak sampai meskipun ya tertata lah, nggak kumuh, meskipun rusak dan seterusnya, tapi itu masih bisa lah gitu misalnya. Nah, caranya adalah dengan membagi-bagi kawasan tersebut gitu ya, untuk pengendalian atau zona kontrolnya gitu. Nah, bagaimana kemudian membaginya? Nah, tergantung dari karakteristik yang ada, apakah cenderung sama secara fisik, misalnya apakah secara sejarah dulu tuh sama gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya misalnya kayak ini ada bimbingan saya nih, misalnya tentang di kawasan wisata Makam Sunan Kalijaga.
di Demak, Sunan Kalijaga. Itu di RT RW di mana di rencana induk pengembangan pariwisata dan dokumen-dokumen lain tuh nggak ada yang di delineasi kawasan Sunan Kalijaga itu sejauh mana tuh nggak ada. Nah ini kan bahaya ini, jangan-jangan nanti sebelahnya makam dibangun hotel misalnya, ya kan? Nah berarti kan harus diatur gitu ya, harus diatur. Nah kita bisa membagi menjadi berapa zona, misalnya zona utama, transisi maupun pengembangan. Ini misalnya di Borobudur ya, ini Borobudur. Setahu saya kok ada 5 zona ya, setahu saya ada 5 zona. Kemarin ini tahun 2015. Jadi bimbingan saya kemarin tahun lalu habis meneliti ini. Jadi kan gini ya. Jadi sebentar, ada lagi nggak ya yang ini? Nah ini 5 zona ya, 5 zona. Jadi zona pertama itu zona inti, kemudian menyangga buffer zone gitu ya. Ketiga dan kelima itu adalah development zone. Nah, gini Mbak Mas. Borobudur, mungkin Anda semua udah pernah ke Borobudur ya. Borobudur itu kan sangat famous banget. Tapi ternyata dia itu kan terletak di Kecamatan Borobudur yang ternyata berdasarkan data dia itu termasuk sebagai salah satu kecamatan termiskin di Magelang. Kan ironis. Jadi punya nama besar, tapi kenapa dia termasuk yang salah satu kecamatan termiskin di kota Magelang? Apa itu tuh nggak bisa dimanfaatkan keberadaannya atau bagaimana kan gitu ya. Padahal sekarang tuh banyak banget, bukan sekarang sih, padahal tentunya kawasan ini sangat menarik investor ya. Nah terus siapa yang diuntungkan dari pembangunan ini semua gitu loh. Nah kemudian ada satu upaya ya, misalnya kalau mungkin Anda sambil googling gitu ya, Balkondes, Balai apa sih kesejahteraan desa atau apa. Balkondes itu apa tuh sebenarnya? Bu, penginapan kok Bu. Nah iya penginapan, tapi itu penginapan yang dulu diisi, kalau nggak salah ya dulu tuh CSR dia. Dari Pertamina, di mana loh kamu tuh punya Borobudur tapi kok kowe miskin kayak gitu ya. Nah bagaimana kemudian ini didorong oleh si BUMN ini untuk bisa memanfaatkan Borobudur, misalnya gimana, ya udah kamu bangun aja penginapan, view-nya itu Borobudur, Borobudurnya nggak kamu apa-apain, kamu mendapatkan manfaat dari keberadaan Borobudur. Wah itu full book terus tuh, misalnya kayak ada wedding apa sih namanya, pre-wedding foto atau wedding di situ, sekitarnya tuh sawah tapi view-nya Borobudur gitu. Jadi mereka dapat manfaat dari situ gitu ya. Nah sayangnya berdasarkan penelitian mahasiswa saya itu, bayangkan ini yang harusnya zona 2 itu buffer ya, perlindungan sejarah, tapi itu sampai zona 2 pun itu sudah ada mulai perubahan atau ini ya, apa sih namanya, perubahan guna lahan ataupun aktivitas. Jadi mulai banyak kayak hotel, rumah makan di zona 2 yang harusnya nggak boleh gitu. Harusnya nggak boleh. Gitu ya. Jadi kan kamu tahu kan kalau Borobudur itu kan semakin lama semakin ambles ke bawah dan seterusnya. Artinya beban dari entah itu ya kan ada kajian bahwa kalau kita bicara kayak ya Candi Borobudur aja misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya itu sekitar itu banyak dilewati oleh masyarakat dengan menggunakan mobil, motor, getaran dari kendaraan ini itu bisa membahayakan si bangunan ini, entah dia retak, entah dia semakin ambles dan seterusnya. Berarti kan sekitarnya harus steril nih, harus dibersihkan gitu ya supaya tidak terjadi gangguan-gangguan. Nah, sejauh mana sterilisasinya itulah itu kemudian diwujudkan dengan bentuk zona 1 tadi, perlindungan tadi sebenarnya, perlindungan yang manfaatnya supaya Borobudurnya tetap terjaga gitu sebenarnya. Dan sayangnya sampai zona 2 itu sudah ada perubahan gitu. Perubahannya ya tadi ada hotel, ada homestay gitu, yang seharusnya tuh nggak boleh ada di situ, karena semakin meningkatkan tekanan juga terhadap Borobudur gitu ya, kawasan terbangunnya.
Nah, itu yang terjadi. Nah, kita perlu mengatur zona-zona ini untuk tadi mengendalikan, melindungi kawasan cagar budaya gitu ya, tapi juga bagaimana melestarikan sehingga potensi wisatanya tetap ada. Itu adalah dan itu nggak sembarangan Mbak Mas, nggak sembarangan. Jadi kalau misalnya kita tinggal di zona ini kemudian mau misalnya saya mau bangun rumah atau mau dijual, nah ini harus ada satu hal yang membedakan dengan zona lain gitu ya. Entah konsultasi ke badan koordinasi, badan otorita Borobudurnya misalnya dan seterusnya. Jadi artinya tuh gini loh, potensi ekonominya tetap meningkat tapi kemudian masih tetap terjaga kayak gitu. Itu yang terjadi di Borobudur. Kemudian ini di Sangiran. Sangiran itu juga ada berapa zona? Ada zona inti, zona pengembangan, penyangga 1, pengembangan 2. Ada 6 zona. Nah, jadi Mbak Mas, kawasan ini itu kan termasuk ditemukan manusia purba Pithecanthropus erectus ya. Nah, ternyata di sekitarnya Sangiran, even itu di zona keluar, itu tuh masih banyak ditemukan fosil. Fosil tuh kalau nggak, fosil itu kan ini tuh sebenarnya itu dari entah sisa-sisa ini makhluk hidup yang apa namanya sudah terkubur jutaan tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini masih banyak ditemukan di sana. Ya, masih banyak ditemukan di sana. Nah, kalau misalnya nanti itu zona itu kemudian dijadikan perumahan misalnya gitu ya, sedangkan di situ masih banyak terkubur fosil-fosil. Nah, ini kan dikhawatirkan nanti siapa tahu nanti manusia purba yang apa itu sebenarnya tinggal di situ belum ketemu aja ini sama kita gitu ya. Nah, makanya ini tidak boleh kemudian dikultivasi untuk tadi dijadikan perumahan, digali-gali dan seterusnya itu nggak boleh misalnya kayak gitu. Dan dulu sejarahnya masyarakat itu yang tinggal di sini itu sudah terbiasa hidup dengan fosil di sekitarnya. Tiba-tiba ketemu batu yang gede gitu ya, dari tulang yang gede atau segala macam. Mereka terbiasa. Nah, fosil-fosil ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya keramat. Misalnya kayak dia sakit, kemudian dia minum rendaman ini gitu ya dari batu ini misalnya kayak gitu, dia jadi sehat. Nah, ada kepercayaan kayak gitu. Dan itu tuh kayak tiap benda yang dia pegang tuh ada semacam apa ya namanya tulah ya apa sih namanya tulah tuh kayak semacam apa ya kekuatan gitulah ya kekuatan yang bisa jadi melindungi mereka dan seterusnya. Nah tapi ya ini kepercayaan ini berubah setelah kedatangan Belanda tuh menyadari ada kayak ilmuwan dari Belanda yang tinggal di sini kemudian loh ini tuh ada penemuan penting untuk manusia purba di sini nanti begini sampai Pithecanthropus erectus itu. Nah pada akhirnya kemudian semua fosil yang ditemukan masyarakat itu akan dibeli. Nah tadinya barang yang kemudian itu dijaga karena punya nilai keramat, karena punya value buat masyarakat itu sekarang jadi hilang. Jadi bisa menjadi sesuatu barang yang bisa diperjualbelikan, yang bisa dapat duit gitu ya. Pada akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk menjual fosilnya itu. Bahkan itu nyari-nyari gitu ya. Ada pekerjaan sebagai pencari fosil. Nyari-nyari buat apa? Karena bisa dijual. Nah, ini yang kemudian nggak bagus ya karena mereka yang tadinya itu menganggap keramat, nah sekarang malah menganggap ini sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan, yang punya nilai ekonomi. Nah ini yang sebenarnya yang kemudian merubah di kawasan ini sehingga masyarakat sekarang ada yang kemudian bekerja sebagai pencari fosil ya. Padahal itu kalau kita lihat dari sisi aturan-aturan ini ya, ini sebenarnya ya nggak boleh ya. Sangiran ini sudah World Heritage UNESCO sejak tahun 2000. Saya lupa 2006 atau 2016 gitu ya, sudah cukup lama gitu ya, yang pada akhirnya ya sama seperti yang tadi Borobudur, orang-orang di sekitar sini itu mohon maaf itu termasuk miskin ya, bahkan Kabupaten Sragen ini menjadi salah satu kabupaten yang termiskin di Jawa Tengah, padahal dia punya satu situs yang sifatnya sudah diakui secara internasional gitu loh, kan kayak
ironi gitu ya. Kamu tuh punya situs yang diakui internasional, banyak peneliti-peneliti bully datang ke situ untuk meneliti, tapi kamu kok miskin gitu kan. Nah, pada akhirnya apa namanya, karena kalau untuk ya ini kan sudah kawasan strategis nasional ya, ada bantuan dari pemerintah pusat misalnya, terus kemudian nasional, provinsi, daerah dan seterusnya untuk perbaikan dan seterusnya. Tapi ya sampai sekarang masih, karena gini kan, masyarakat itu mau mengolah tanahnya, mau menggali-gali itu nggak boleh karena dilindungi. Nah, mereka nggak punya keterampilan lain. Misalnya bikin souvenir dari fosil itu pun kan juga tidak, hasilnya beda gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menjaga satu kawasan cagar budaya supaya tetap lestari, supaya masih bisa ini dengan cara apa? Membagi zona-zona. Itu dia kenapa kita perlu mempelajari sejarahnya. Zona 1 tuh sampai seluas mana, atau sampai sini loh, karena di sini tuh dulu tempatnya begini, jadi sebelah sini aja misalnya kayak gitu. Nah, kalau yang tadi di Demak tadi belum ada zeliniasnya gimana? Lah itu yang dikhawatirkan gitu ya. Tiba-tiba besok ada yang bangun hotel di sebelah makam kan berapi gitu ya. Jadi ini yang PR nih sebenarnya pemerintahnya setempat gitu ya, bagaimana kemudian memetakan ini. Kalau ini kan sudah ada aturannya jelas, sehingga kalau misalnya ada apa-apa terjadi di situ, lihat aja aturannya, kamu bener nggak di situ. Masyarakat misalnya menggali-gali, mengkultivasi, boleh nggak di situ, kamu masuk zona yang mana, kayak gitu. Ini klaster-klasternya, pembagian. Jadi dia cukup besar ya, yang pada akhirnya masyarakat yang di situ kan sebagai petani itu juga mati gaya lah. Saya tuh petani tapi kok nggak boleh lahannya nggak boleh digarap serius dan seterusnya. Pada akhirnya mereka nggak punya keterampilan. Akhirnya apa? Yang ngembangin wisata-wisata yang sebenarnya nggak nyambung sih sama kayak wisata kebun bunga lah, petik buah lah, padahal di sini tuh kawasan tandus, jadi bunga apa enggak nanti buat nyiraminnya itu apa enggak butuh duit banyak gitu. Nah, ini yang masih menjadi PR di kawasan Sangiran ya. Kemudian ini saya sudah sampai ke kesimpulannya ya, bahwa dari bangunan, kemudian kawasan, benda tadi ya, cagar budaya itu penting karena menjadi identitas ya, kemudian juga menjadi satu hal yang menarik untuk investor untuk ke depan. Misalnya kayak coba deh kamu kalau jalan-jalan ke Braga gitu ya, atau di Kota Lama begitu, misalnya bagaimana kemudian misalnya contoh loh ya, ini saya juga bukan brand ambassador gitu ya, misalnya kayak Indomaret. Halo, dengar suara saya? Dengar, Bu. Ya, mohon maaf tadi sempat kelempar. Jadi misalnya kayak kamu ke Kota Lama misalnya gitu ya. Mohon maaf ya, saya ini cuma cerita bukan nyeponsorin. Saya ada Indomaret di situ. Indomaret itu kan convenience store yang modern ya, tapi dia ada di kawasan cagar budaya. Bentuknya tuh masih seperti cagar budaya. Terus nanti kalau kayak dibuka pintunya cleaning gitu ya, kayak toko-toko zaman dulu gitu. Itu kan lebih menarik ya, bagi dibandingkan dengan convenience store pada umumnya yang ada saat ini kayak gitu. Jadi kenapa dipertahankan, selain jadi identitas, dia juga menjadi menarik investor gitu ya, mempercantik atau mempercantik satu kawasan, kemudian juga menarik pengunjung dan seterusnya. Itu yang perlu, kenapa perlu gitu ya. Kemudian bagaimana, apa yang perlu dilestarikan, apakah kemudian yang penting dia sudah tuanya berapa gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa 100 tahun, tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya harus gitu ya, tapi harus salah semuanya. Artinya nggak cuma usia doang gitu ya, tapi juga tadi punya nilai dan seterusnya. Terus ada warisan pusaka, budaya, sarjana, alam tadi dari nature base-nya, kemudian budaya itu dari baik tangible maupun intangible gitu ya, kemudian sarjana itu gabungan. Nah, kemudian bagaimana peran dari PWK dalam menyikapi dari
kawasan cagar budaya ini gitu ya. Kalau misalnya yang kayak saya nih di Lab Rancang gitu ya, itu jelas bagaimana kemudian desain-desain kawasannya itu tetap mengacu kepada sejarahnya gitu. Tapi kalau PWK gimana ya? Berarti kita harus bisa mengatur kedudukannya itu tetap terjaga dan seterusnya. Kayak kamu tahu nggak gereja Blendok tuh Mbak Mas? Gereja Blendok itu harus dicat, idealnya ya harus dicat 6 bulan sekali. 6 bulan sekali supaya tidak memicu munculnya ini apa jenenge lumut ya. Nah, kamu bisa bayangkan 6 bulan sekali dengan harus mengecat itu duitnya siapa? Apakah dari pemerintah? Ya enggak, berat gitu kan. Nah, berarti kan harus ada upaya-upaya yang dilakukan supaya misalnya bisa membiayai pengeluaran-pengeluaran ini kayak gitu kan. Ya, pada akhirnya apakah kemudian pengembangan wisata dan seterusnya. Jadi nggak cuma gini loh, nggak boleh ya, harus dipelestarikan. Tapi dia nggak kasih solusi gitu ya. Kalau misalnya, lah ini harus dilestarikan, tapi ini the one and only my property, gimana gitu ya. Artinya ada solusi lah yang diberikan gitu ya, nggak cuma nggak boleh aja. Itu seperti di mana tuh, di kota gede, ada bimbingan saya S2 dulu, bahwa masyarakat itu boleh kayak meregisterkan dan menarik kembali. Misalnya saya punya bangunan gitu ya, saya registerkan sebagai bangunan cagar budaya. Besoknya saya nggak lagi. Nah ini kan lucu nih, kenapa kok bongkar muat kayak bongkar pasang kayak gini? Gitu, harusnya kan enggak. Nah kemudian yang selanjutnya setelah kita melindungi tadi, ya kemudian dengan cara membagi zona-zona yang peruntukannya kita atur gitu ya. Kita atur bisa mengakomodir kepentingan saat ini tetapi juga tetap melestarikan kawasan atau bangunan cagar budaya. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Yang nggak hadir siapa, Mbak? Yang nggak hadir siapa? Halo? Halo? Nggak ada yang dengar suara saya? Lima orang yang nggak ada ya, nanti sampaikan Budia, nanti saya akan proses ke Budia juga. Baik, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Mungkin ini slide terakhir saya. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita ya akhiri. Ini cuma contoh aja ya, kayak di Singapura bagaimana, di Jerman pun sama sebenarnya Mbak Mas. Bagaimana kemudian bangunan-bangunan kawasan cagar budaya itu tetap dilestarikan, dan kamu melihat tuh kontras banget kan, belakangnya itu kan kayak bangunan modern ya, depannya itu. Nah tapi ini menjadi satu hal yang menarik gitu kan, yang kemudian jadi tujuan wisata. Di Jerman pun gitu, Altstadt kayak gitu ya. Baik, kalau nggak ada, mungkin kita bisa selesaikan sekarang. Terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.